Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya orang mukmin itu ketemu dimanapun saudara. Orang mukmin itu ketemu dimanapun saling doa yang baik, ketemu ucapannya baik. Kenapa? Setiap usai sholat dia telah mendoakannya. Maka sholat itu sesuatu yang ajaib. Sholat itu perintahnya tinggi. Sholat itu perintahnya luhur, luar biasa. Nabi dinaikkan langsung ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimi'rajkan. Diperintahkan oleh Allah langsung, Allah yang merintah. Kalau Allah merintahkan tentang infak, sedekah, puasa, amal yang lain, Allah menitipkan melalui malaikat Jibril alaihi salam perintah itu untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Tetapi ketika perintah untuk sholat, Allah tidak menitipkan kepada malaikat Jibril, tapi Allah langsung mengangkat Rasulullah SAW ke langit untuk mendapatkan titah perintah melaksanakan sholat. Alhamdulillah kita ini kan, Masya Allah 5 waktu. Alhamdulillah panjenengan sudah melaksanakan mendirikan sholat 5 waktu. Alhamdulillah. 5 waktu di awal waktu, alhamdulillah. 5 waktu di awal waktu di masjid, alhamdulillah. 5 waktu di awal waktu di masjid, berjamaah di awal waktu bersama imam di etape pertama, alhamdulillah. Masya Allah. Ibu-ibu kan sholat terbaik di rumah. Kata Rasulullah, sholatnya kaum wanita yang terbaik ada di rumahnya. Lalu kenapa sekarang di masjid? Kita mesti tahu kenapa Nabi berbicara seperti itu. Sholat terbaik bagi kaum wanita ada di rumahnya. Bagi kaum wanita belum aman, maka ibu-ibu kaum wanita yang berangkat ke masjid, selama kita mampu menjaga fitnah, menutup auratnya, berangkat ke masjid dengan pakaian yang sederhana, tidak berlebihan. Boleh memakai minyak wangi, boleh, tapi tidak berlebihan. Boleh. Untuk apa? Untuk mengkanter bau keringat. Kalau ditanya bau minyak wangi dengan bau keringat karena mana? Kita mau sholat nih jejer, sebelah bau keringat, sebelah lagi bau minyak wangi. Pilih mana? Bau minyak wangi. Kalau bau keringat menimbulkan tidak khusyuk, menimbulkan fitnah. Hari iki orang adus, orang wangi belas, ambune mengganggu, gitu kan? Untungnya masih pakai masker. Kalau nggak pakai masker, wah ini repot. Tapi kalau bau wangi, insya Allah menambah kekhusyuan. Sebab ternyata di zaman Rasulullah kaum wanita pun sudah banyak berangkat ke masjid, sholat berjamaah di belakang Rasulullah. Jadi hadis tadi berkaitan bila khawatir atau bila akan menimbulkan fitnah, maka sholat orang ini, wanita ini lebih baik di rumah. Maaf, sudah cantik berangkat ke masjid wanginya semerbak, kemudian pakai katok pendek, rukuhnya diselempangkan doang, diselempangkan tok, nggak dipakai rapi. Itu menimbulkan fitnah. Kalau dia belum bisa merubah dengan cara adab, dengan cara yang baik, bagi orang ini lebih baik di rumah saja. Kata Rasulullah, sholat yang di dalam kamar tertutup lebih baik daripada sholatnya di tengah rumah. Sholat yang di tengah rumah masih lebih baik daripada sholat yang di luar rumah, bila menimbulkan fitnah. Tapi kalau aman fitnah, Masya Allah, ke masjid itu lebih utama.
Pak Ustadz, saya berjamaah di rumah saja. Kan sholat berjamaah pahala 27 derajat. Sama, sholat berjamaah di masjid 27 derajat, sholat berjamaah di rumah 27 derajat. Sama. Bedanya apa? Bedanya kalau di masjid bisa lebih disiplin, bisa lebih sabar. Satu. Kalau di rumah boro-boro iso qobliyah iso ba'diyah. Sholat di rumah lo suruh qobliyah moh komat ae komat. Mari ngono ojo suwe-suwe ngimami yo ning cepet. Habis salam langsung doa, gak usah zikir. Itu kalau di rumah. Belum lagi anaknya nangis, belum lagi ada tamu ketuk pintu, banyak godaannya. Tapi kalau di masjid bisa disiplin. Ada imamnya mimpin istighosah, derek istighosah. Imamnya zikir, derek zikir. Masya Allah. Yang kedua, di masjid ada doa. Orang masuk masjid ada doa. Ketika masuk masjid, langkahkan kaki kanan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Masuk masjid niat i'tikaf, nawaitu an a'takifa fi hadal masjidi lillahi ta'ala. Ya Allah, kula masuk masjid, diam di masjid, niat ibadah i'tikaf karena Allah Ta'ala. Jadi ibadah. Sudah niat i'tikaf belum? Ayo diniatkan. Sebab apa? Innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niat. Innama likulli imri'in ma nawa. Setiap urusan akan tergantung kepada niatnya. Kalau kita banyak niat melakukan amal yang soleh, maka akan banyak pahala yang kita raih. Itulah bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Lebih hebat lagi, orang yang berilmu mengamalkan ilmunya dalam amal, itu lebih bagus. Pak Ustaz, saya belum tahu ilmunya, sekarang baru tahu, alhamdulillah, ayo diamalkan. Masuk masjid, ada doanya. Diam di masjid, ada doa niat i'tikaf. Habis itu tahiyatul masjid. Kalau waktu panjang, kalau waktunya pendek, qobliyah. Kan panjenengan datang ke masjid, ada yang 10 menit sebelum qomat, alhamdulillah bisa tahiyatul masjid dulu, kemudian qobliyah subuh tadi. Kalau masih ada lagi, mungkin syukrul wudu karena sudah wudu tadi. Kalau waktunya pendek, cuma 3 menit, cukup untuk 2 rakaat. Sholat apa? Sholat qobliyah subuh yang lebih utama. Itu disebut dalam fikih aulawiyah, fikih prioritas, dikatakan kalau ada waktu sholat bersamaan yang orang mau mengamalkannya, tahiyatul masjid, sholat syukrul wudu, sholat qobliyah, waktunya kok pendek, hanya untuk 2 rakaat. Pilih mana Pak Ustadz? Panjenengan milih manapun boleh. Mau tahiyatul masjid silahkan, syukrul wudu silahkan, qobliyah silahkan. Tapi kalau orang mukmin dengan ilmunya tepat mengambil pilihannya, akan mendapatkan keutamaan lebih. Kalau panjenengan melaksanakan tahiyatul masjid, akan mendapatkan pahala tahiyatul masjid saja. Kalau syukrul wudu yang dikerjakan, hanya akan mendapatkan pahala syukrul wudu saja. Tapi kalau sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah rawatib, panjenengan akan mendapatkan nilai pahala sholat-sholat yang ada tadi. Pahala tahiyatul masjid masuk, syukrul wudu masuk, qobliyah subuh yang punya waktu. Itu disebut keutamaan. Lalu ketika panjenengan keluar dari rumah, nyebut nama Allah, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Berjalan ke masjid jalan kaki, ke masjid pakai kendaraan boleh, ke masjid naik kuda silakan, ke masjid naik Grab oke. Maka sampai sekarang tidak ada alasan jauh masjidnya Pak Ustaz, saya nggak ke masjid. Tapi kan punya motor pakai, tapi kan punya sepeda pakai. Nggak punya sepeda, punya motor, uangmu kan ada, nge-Grab. Alasan apa lagi? Karena besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari nikmat karunia rezeki sehatmu, karunia rezeki
keuanganmu kamu ada, tapi kamu membiasakan terus di tempatnya, tidak bergerak ke masjid sholat berjamaah. Ditanya nanti, apa alasanmu?